Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Bincang Literasi, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Karena untuk kali pertama, Bincang Literasi bisa menghadirkan sahabat-sahabat dari berbagai OPD yang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator yang merupakan sebuah diklat yang diikuti oleh para pejabat administrator. Kalau zaman dulu istilahnya itu para eselon 3. Sahabat Bincang Literasi, mereka 4 orang yang akan menemani percakapan kita adalah para pejabat administrator. Ada yang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah Bapak Akmal Din, SPI MSI. Kemudian yang kedua saya ingin menyapa adalah Kepala UPT NTB Mall yang tempatnya sahabat Bincang Literasi itu ada di sebelah barat dari Islamic Center Mataram, Bapak Lalu Afgan Muharor, yang merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dari produk-produk yang ditampilkan di NTB Mall. NTB Mall adalah gerai kebanggaan kita, masyarakat NTB, yang nanti akan menyampaikan aksi perubahannya. Dan yang ketiga adalah Ibu Baik Galih Ruby Fahrani. Beliau sesungguhnya adalah seorang apoteker yang akan menyampaikan aksi perubahannya. Beliau dalam posisi jabatan yang diemban, yang ditugaskan, diamanahkan adalah beliau adalah Kepala Bagian Umum dan Sarana dan Prasarana, ya. Beliau akan menyampaikan hal yang menjadi terobosannya bagi pengembangan khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir, saya menyebutnya sebagai tuan rumah, ya, tuan rumah. Tamu sekaligus tuan rumah. Disebut tamu karena podcast kali ini menghadirkan mereka sebagai tamu yang akan menyampaikan apa yang menjadi aksi perubahan dari kehadiran mereka sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Pak Khalik Saifullah Bakri, itu nama orang tua ya? Nama orang tua. Beliau adalah, Pak Khalik ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan Kearsipan. Sahabat Bincang Literasi, kita mulai. Pembicaraan ini kami awali tadi menarik karena akan dipandu oleh Cukup Wibowo yang insya Allah akan menyajikan perbincangan yang menarik dari berbagai sudut percakapan. Saya langsung kepada Pak Akmal. Pak Akmal, hari-hari ini kita selalu diajak untuk mengkonsumsi ikan sebagai sebuah protein yang diperlukan tubuh. Bapak adalah Kepala UPTD, Pelabuhan Perikanan, yang memang tempatnya jauh sekali ya Pak Akmal ya, di Sape. Di Sape, di Dinas Perikanan dan Kelautan. Maka Pak Akmal yang ingin kami dengar cerita. Oh ya, sahabat Bincang Literasi, satu hal yang ingin kami informasikan lebih awal, aksi perubahan yang disingkat Akper ini yang akan disajikan oleh para pejabat administrator kali ini, yang mereka merupakan Bapak Ibu ini merupakan peserta dari kelompok 2 dari PKA tahun 2025 angkatan 11. Nah, aksi perubahan ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh para pejabat administrator
atas inovasi pemikirannya bagi kemajuan OPD tempat mereka bekerja. Apa manfaatnya juga bagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langsung, Pak Akmal, apa yang menjadi aksi perubahan Pak Akmal? Baik, terima kasih, host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini, izin kami akan menyampaikan aksi perubahan yang kami angkat sebagai bagian dari kegiatan di kelas PKA ini. Kebetulan saya Kepala PPD Pelabuhan Perikanan Sape. Kemudian pada kesempatan ini mengangkat inovasi terkait rumah nelayan sape. Jadi rumah ini sebuah akronim dari ruang pendampingan dan musyawarah bagi nelayan sape. Nah, tadi seperti host tadi sudah menyampaikan bahwa berbicara terkait ikan memiliki protein tinggi untuk kita makan. Nah, sesungguhnya sangat tepat kali. Karena memang ikan ini memiliki omega 3 yang cukup tinggi. Tapi yang tidak boleh kita lupa, ikan ini kita dapat dari proses yang seperti apa. Nah, tentu kita membutuhkan adanya sarana atau fasilitas pendukungnya yang legal. Nah, kebetulan di tempat kami bertugas ini, nilai kerja kami ada sekitar 748 kapal yang aktivitasnya untuk menangkap melakukan kegiatan penangkapan ikan. Nah, sampai Maret kemarin baru sekitar 10,69% yang memiliki izin tadi itu. Nah, kendala-kendala yang ada itu memang karena kita didominasi oleh nelayan kecil. Nah, persoalan yang sesungguhnya ada itu terkait dengan pemahaman. Nah, adanya pemahaman masyarakat nelayan kita yang masih minim terhadap regulasi dan kebijakan. Adanya anggapan bahwa proses birokrasi dan pengurusan izin yang agak rumit maupun fasilitas untuk ruang khusus pendampingan maupun konsultasi bagi nelayan ini yang masih terbatas. Nah, ini kami hadirkan untuk menjawab persoalan ini. Sebuah rumah yang bagi nelayan di sape. Nah, ini yang sudah kami lakukan selama 2 bulan ini, host, kawan-kawan. Dari hasil inovasi ini selama 60 hari yang sudah kita jalankan ini, alhamdulillah beberapa capaian sudah kita lakukan, kita peroleh. Yang pertama terkait dengan ruang khusus tadi, kami sudah menyiapkan ada ruang khusus untuk pendampingan atau memfasilitasi nelayan kita yang kesulitan tadi untuk mengurus izin. Dan kalau ada kesulitan-kesulitan, kita siapkan ruang khusus untuk konsultasinya. Baik, Pak Akmal, kita seperti sedang membaca buku, judulnya Rumah Nelayan Sape. Sebuah buku yang tidak menguras tatapan mata, karena ini terdengar dengan baik oleh sebuah cara Pak Akmal menceritakan. Buku ini terasa mudah untuk dipahami. Di situ tersirat ada keinginan untuk membuat nelayan terbantu, masyarakat bisa memperoleh hasil dari apa yang dilakukan oleh nelayan. Nanti kita lanjut, tetapi paling tidak buku Rumah Nelayan Sape itu sudah terbaca judul dan sinopsisnya. Kita geser dulu Pak Akmal. Ada setiap orang datang selalu pulang bawa oleh-oleh. Kemanapun Anda pergi ke satu daerah yang baru, maka daerah yang baru itu sahabat bincang literasi selalu pulangnya ditanya oleh-oleh. Nah, Pak Afgan Muharrar ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah cara para produsen dari oleh-oleh yang bersebaran ini, yang berhimpun dari para UMKM ini bisa menampilkan produk terbaiknya.
Sebagai Kepala UPTD, Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah, akpernya apa? Sehingga dia bisa serasa membaca buku Baik. dari Pak Afgan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih host di sini Bapak Ibu rekan-rekan kami di kelompok 2. Ini menarik ketika kita tadi disampaikan sahabat bincang literasi. Jadi ini menarik ketika apa yang disampaikan oleh host tadi sama teman-teman. Tempat ini adalah ruang sebenarnya. Ruang ini kita berada di sebuah tempat literasi. Jadi mungkin tidak hanya oleh-oleh produk UMKM, tapi oleh-oleh buku juga. Oleh-oleh buku. Ini menjadi menarik ketika kita ketahui bersama. Kita di era sekarang, NTB itu menyebutnya NTB punya harapan besar, goal-nya adalah makmur mendunia. Kenapa kita sekarang makmur mendunia ini harus kita sambut? Kita punya gubernur yang mungkin sudah makan asam garam, pengalaman diplomasi di luar negeri seperti apa. Kita ketahui bersama, sekarang kita di NTB ini punya yang namanya NTB Mall. NTB Mall ini sebuah program yang merupakan etalase besar rumah UMKM. Kalau tadi rekan kami Pak Akmal menyebutnya rumah nelayan, kalau kami menyebutnya rumah UMKM, rumah besarnya UMKM. Kami ada ratusan bahkan ribuan UMKM yang ada di bawah naungan program NTB Mall ini. Ini menjadi menarik. NTB Mall ini 2 tahun 2022-2023 meraih penghargaan sebagai sebuah inovasi government award sebagai sebuah inovasi digital, di mana secara tingkat nasional kita sudah rangkum. Artinya apa? Ketika kita berbicara jargon pemerintah provinsi kita makmur mendunia, sekarang kita ke step selanjutnya. Kita menyebutnya mendunia. Jadi kami punya di akper ini kami menyebutnya saatnya NTB Mall mendunia melalui kolaborasi antara saatnya UMKM mendunia melalui kolaborasi NTB Mall dan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini menjadi menarik. Akhir-akhirnya kita ketahui bersama event skala internasional sering terselenggara di pemerintah provinsi. Bahkan gubernur menyampaikan target tahun ini setiap bulan itu harus ada event internasional yang terselenggara di NTB. Tahun depan itu setiap bulan 2 kali event terselenggara. Bayangkan ketika penyelenggaraan event, wisatawan datang, pulangnya hanya membawa cerita, tidak membawa sebuah kenangan yang dalam bisa kita sebut sebagai oleh-oleh itu. Tadi disampaikan oleh host, itu menjadi menarik. Kenapa kita ketahui bersama, terakhir kemarin kita menjadi tuan rumah dari namanya Indonesia Gastro Diplomasi Series. Itu menjadi kebanggaan bagi NTB, menjadi provinsi yang dipilih untuk menjadi tuan rumah dari IGS itu. Ini menjadi menarik. Kita kedatangan hampir 50 orang duta besar beserta pasangannya, dan itu diwujudkan kemarin oleh gubernur kita melalui serangkaian kunjungan diplomasi, kunjungan dari para dubes ke beberapa tempat. Nah, ini menjadi menarik nih ketika kita berbicara oleh-oleh. Dubes-dubes itu sempat singgah lah di NTB Mall. Jadi dari yang rangkaiannya cuma 1,5 jam, karena kenikmatan seperti mungkin sahabat bincang literasi dapatkan di sini, itu hampir 3,5 jam di sana. Hampir 3,5 jam di sana. Jadi dari kami sampaikan ke pimpinan pada waktu itu bahwa akper ini adalah ingin membawa NTB Mall ini ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah bagaimana produk UMKM ini bisa mendunia. Dan itu diamini oleh para dubes. Dubes-dubes itu sangat mengapresiasi produk-produk NTB. Akhirnya di akhir kegiatan, mudahan ini bisa menjadi keberlanjutan dari akper ini. Beberapa kedutaan besar itu mengharapkan kelanjutan dari apa yang mereka tampilkan yang ada di yang mereka lihat di NTB Mall. Mereka sampaikan di sana kita punya kerajinan, kita punya mutiara, dan itu disampaikan secara langsung Jordania, Singapura, Cina, dan terakhir Austria menyampaikan apresiasi. Artinya apa? Kenapa kami mengangkat akper ini? Karena kita ketahui bahwa jargon NTB makmur mendunia mungkin salah satunya dari bagaimana kita mengangkat UMKM kita bisa ke level selanjutnya.
level bisa kita kolaborasikan. Harapan besarnya adalah produk-produk NTB ini ada di setiap negara yang punya kedutaan besar. Itu yang goal besar kita. Luar biasa. Sahabat Bincang Literasi mendengar uraian Pak Afgan, serasa kita tidak perlu mengalokasikan waktu berjam-jam dalam menyelesaikan sebuah buku yang menarik, yang menggambarkan satu keinginan dari pemimpin di NTB untuk membawa daerah ini bisa bergelora dalam kompetisi di dunia, di dalam membawa produk-produk lokal bisa dirasakan enak dan gurihnya oleh tamu-tamu mancanegara. Sebuah penceritaan yang luar biasa, sebuah literasi tentang bagaimana mensinergikan produk-produk lokal dalam sebuah pergaulan internasional. Ini luar biasa. Kita ke buku ketiga, sahabat Bincang Literasi. Buku ketiga ini juga tidak kalah menariknya. Tahun 2024, sahabat literasi. Kita tahu bahwa NTB di dalam ajang penganugerahan Innovative Government Award yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu menempatkan NTB sebagai provinsi selama 4 tahun berturut-turut menjadi provinsi terinovatif. Salah satu inovasi ini diinisiasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di dalamnya ada orang penting yang tentu menjadikan rumah sakit ini bisa berkiprah maksimal. Ialah Ibu Baik Gali Ruby Farani, akrab dipanggil Ibu Fani. Ibu Fani adalah orang yang menjadi bagian dari apa yang menjadi kebutuhan umum. Karena itu Ibu Fani mengemban amanah sebagai Kepala Bagian Umum, Sarana dan Prasarana. Ibu Fani, pastilah tidak henti-hentinya suasana di internal RSUD melakukan terus terobosan, langkah-langkah. Dan kali ini dalam kehadiran Ibu Fani sebagai salah satu peserta PKA, Ibu Fani juga menyajikan sebuah aksi perubahan. Aksi perubahan ini ada ungkapan yang pernah disampaikan oleh pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Lalu Herman Mahaputra, yang akrab dipanggil Dr. Jack. Itu kalau mau sejahtera itu diraih, orang itu harus merasakan nikmat sehat. Maka nikmat sehat ini bisa membuat orang merasakan nikmat sejahtera. Dan ini akan dilakukan oleh setiap sivitas rumah sakit untuk melakukan langkah-langkah kerja yang nyata untuk membuat pelayanan kesehatan makin lebih optimal. Ceritakan Bu Fani, apa yang bisa kami dengar dari Bincang Literasi ini. Silakan. Terima kasih. Saya mungkin sedikit bercerita, Coach. Kalau sebelumnya tadi Pak Akmal bercerita tentang rumah nelayan, kemudian Pak Afgan rumah UMKM, maka berikutnya saya adalah rumah sakit. Jadi bahwa itu saja sudah berbeda. Kalau orang datang mungkin ke rumahnya Pak Afgan, rumah UMKM, datang dengan hati gembira. Karena akan bawa oleh-oleh. Ya, karena akan berbelanja, ya. namanya gitu. Tentu berbeda halnya ketika datang ke rumah sakit. Nah, orang yang datang ke rumah sakit mengadu ya kesakitan. Orang yang datang ke rumah sakit ini biasanya adalah orang-orang yang sedang tidak bahagia karena sedang harus mengalami musibah sakit, sehat, kurang sehat dan sebagainya. Tentu dari psikisnya sudah berbeda. Nah, tentunya orang yang datang dengan keadaan kurang sehat ini, apa sih yang diharapkan ketika datang ke rumah sakit? Tentunya yang diharapkan adalah layanan yang baik, layanan yang
paripurna, layanan yang prima, yang cepat. Nah, hampir semua yang datang pasti keinginannya seperti itu. Nah, rumah sakit di sini kami sebagai layanan publik harus responsif dengan keadaan atau harapan dari customer kami, dalam hal ini pasien-pasien. Jadi apa sih yang menjadi harapan pasien-pasien itu yang coba kami tangkap dan coba kami melakukan perubahan lah. Oh, kalau dulu mungkin seperti ini, kita coba bagaimana supaya responsif dari pihak rumah sakit menjadi lebih cepat dengan adanya aksi perubahan ini. Harapannya dari apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kami rangkul, bisa kami perhatikan untuk menjadi layanan yang lebih baik lagi. Di mana aksi perubahan di sini adalah yang saya angkat, judulnya adalah optimalisasi layanan yang lebih baik melalui agile governance di rumah sakit. Di sini adalah bagaimana kami pihak rumah sakit dengan sebanyak 2.666 orang ini responsif dan tanggap dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, kita sama-sama mendengar, sahabat Bincang Literasi. Rumah sakit seperti yang disampaikan oleh Ibu Fani adalah rumah ketika orang datang ingin sembuh dari kesedihan disulap menjadi kepuasan. Tentu kepuasan ini membutuhkan satu kerja yang sangat sinergis dari unsur-unsur yang ada di rumah sakit. Aksi perubahannya menarik, sebuah buku yang menarik, dan buku ini akan menjadi buku nyata, mungkin juga akan menjadi buku yang menggambarkan referensi tentang bagaimana belajar untuk membuat optimalisasi pelayanan kesehatan itu lebih dirasakan dengan membaca apa yang nanti disajikan oleh Ibu Fani. Terima kasih Ibu Fani. Kita bergeser dulu. Ini buku terakhir. Tuan rumah. Buku terakhir ini dari tuan rumah. Pak Khalik Saifullah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan memang menjadi penting ketika OPD yang ada itu bisa melakukan satu hubungan yang sangat cepat, dan tentu ini akan membawa kebaikan bagi pemerintahan, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa yang aksi perubahan yang Pak Khalik Saifullah lakukan? Ya, terima kasih Pak Host, teman-teman kelompok 2 juga. Kalau teman-teman Pak Afgan, kemudian Pak Akmal, sama Pak Bu Ibu Fani tadi telah menyampaikan rumah-rumah mereka, maka saya sebenarnya bertugas menghimpun hasil kerja dari rumah-rumah itu supaya menjadi sebuah memori kolektif bangsa ataupun daerah. Nah, melalui kegiatan kearsipannya. Nah, inilah fungsi dari bidang saya, yaitu bidang pengelolaan, kemudian pengawasan dan pembinaan kearsipan. Jadi pemerintah itu punya kewajiban sebenarnya memelihara arsip-arsip yang telah dibuat, karena itu menjadi bagian penting untuk sebagai pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Nah, cuman ada permasalahan dalam proses penciptaan arsip itu. Selama ini memang arsip-arsip yang dibuat awalnya itu melalui arsip manual, kertas, kemudian diketik, di print. Cuman berkembangnya teknologi dan sebagainya, jadi perlu ada gagasan untuk melakukan digitalisasi kearsipan ini supaya ada penghematan, karena dengan pembuatan kertas tentu ada penggundulan hutan dan sebagainya, kemudian ada biaya untuk printer, kemudian untuk menyebarluaskan surat-surat dulu harus diantar dan sebagainya. Tetapi dengan proses digitalisasi melalui kegiatan
Sri Kandi ini, maka Apa Sri Kandi itu apa? Karena ini tokoh pewayangan. ya, Sri Kandi ini adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Ya. Singkatan Sebuah dari singkatan. sebuah aplikasi yang telah diciptakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya. Dan ini kegiatan ini diawasi seluruh Ya. Indonesia oleh Andi dan akan diberikan penghargaan kepada tiap-tiap provinsi yang menggunakan dengan maksimal sebenarnya. Permasalahan yang kami temukan itu memang sudah ada instruksi gubernur nomor 252 tahun 2023 tentang penggunaan aplikasi Sri Kandi. Tetapi sejak di launching dan diresmikan awal tahun 2025 bulan Januari Februari kami melakukan evaluasi, ternyata dalam aplikasi Sri Kandi cuma dipergunakan kurang lebih 100 surat baik masuk maupun keluar. Nah, inilah yang menjadi proyek perubahan kami. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kembali kami lakukan sosialisasi mengenai Untuk bisa lebih optimal menggunakan aplikasi ini. supaya pimpinan OPD tahu, kemudian jajaran-jajaran di bawahnya juga tahu. Ya. Kemudian kami coba gali permasalahan apa, ternyata di tiap-tiap OPD itu seharusnya ada admin Sri Kandi, kemudian ada pencatat surat. Perlu menyeluruh juga ya. Belum juga. Menyeluruh. Permasalahan ini juga terjadi karena ada beberapa pimpinan OPD belum menggunakan aplikasi Sri Kandi ini dengan maksimal. Apa masalahnya? Permasalahannya itu memang tahun 2024 itu ada permasalahan di mengenai hack dan sebagainya itu. Kemudian akhirnya orang itu memilih aplikasi lain seperti itu, terutama melalui WA dan sebagainya. Kemudian setelah melakukan aksi perubahan ini kami lakukan sosialisasi, kemudian itu pembinaan. Nah, jadi di dalam proses pembinaan itu kami bersurat ke semua OPD untuk segera mengaktifkan admin Sri Kandi, kemudian pencatat surat, kemudian kami lakukan pelatihan. Itu alhamdulillah direspon langsung oleh Andi. Mereka menyediakan tim narasumber. Artinya menjadi lebih efisien, menjadi lebih terasa ya kemanfaatannya. Jadi perbandingan kami itu setelah evaluasi tanggal 26 April kemarin dibandingkan Januari sama Februari sebagai pembanding itu pada saat awal cuma 100 surat, sekarang 26.000 surat sudah dipakai. Kemudian semua OPD sudah. Ini dalam proses selama luar biasa. Ya, selamat ya. Jadi rumah-rumah ini mulai dihubungkan ya. Masuk rumah sakit kami sudah lihat aktif sudah mulai. Walaupun masih ada yang 3-4, tapi sudah mulai ada. Pak Halik Saifullah, sahabat Bincang Literasi, seperti hendak mengabarkan kepada kita betapa organisasi-organisasi perangkat daerah ini makin berkembang dalam kemajuan dirinya, dan karenanya perlu ditautkan oleh sebuah cara yang dilakukan oleh Pak Halik Saifullah untuk membuat informasi kearsipan bisa berlangsung secara dinamis. Ini adalah upaya dari para pejabat administrator di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan akselerasi terhadap visi daerah untuk mendorong NTB makmur mendunia. Percakapan kita, perbincangan kita menjadi akan tidak selesai-selesai karena menarik untuk menunggu terus dan terus apa yang dilakukan oleh para tamu kita sore ini. Tetapi kita memang harus mengakhiri karena buku itu tidak pernah tuntas untuk diselesaikan. Karena itu kita harus terus membaca dan membaca. Dan begitulah bincang literasi kita. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan tidak lupa salam
literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.